Judulnya Manajemen SDM dalam Retail. Ya, mungkin kita harus kembali konsentrasi dulu karena setelah libur itu maunya masih ya santai-santai dulu gitu ya. Kita kembali tune in, kembali masuk untuk perkuliahan kita. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ke-11. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah manajemen SDM dalam retail. Mungkin kita tahu SDM sumber daya manusia. Ya, apa sih manajemen SDM dalam retail itu? Gitu. Jadi maksudnya itu apa yang terjadi di sana. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita pelajari di sini adalah peran MSDM dalam bisnis retail. Jadi kadang nanti Anda akan ketemu dengan SDM, ada MSDM. Kalau MSDM itu manajemen sumber daya manusia. Nah, oke, yang pertama peran MSDM dalam bisnis retail. Kemudian yang kedua kita akan melihat struktur organisasi dalam bisnis retail. Dan yang ketiga nanti proses SDM. Proses manajemen sumber daya manusia. Ya. Oke, saya rasa seperti itu. Kemudian perannya apa sih sumber daya manusia itu? Ya. Manajemen sumber daya manusia di sini ditulis begitu ya, memegang peranan penting dalam mendukung strategi retail. Nah, mengapa ada pertanyaan seperti itu ya? Mengapa? Maksudnya kok MSDM memegang peran penting ya? Karena sumber daya manusia, gitu ya. Struktur organisasi di sini didefinisikan sebagai hubungan tugas dan tanggung jawab karyawan, gitu ya. Nah, biasanya memang dalam hal membahas SDM sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia itu selalu tidak lepas dari struktur organisasi. Itu ya. Jadi tidak lepas dari struktur organisasi. Nah, terdapat 4 hal yang terkait dengan tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tugas keputusan strategik yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Kemudian tugas administratif yang dilaksanakan oleh staf perusahaan. Yang ketiga, manajemen barang dagangan atau merchandise manajemen oleh bagian pembelian dan manajemen toko atau store manajemen. Nah, ini paling tidak strukturnya nanti akan seperti ini ya. Memuat ada pimpinan pasti, pimpinan perusahaan itu yang akan memberikan keputusan strategik. Keputusan strategik itu bukan keputusan teknis, bukan keputusan ya teknis, tapi bisa taktis gitu ya. Nah, strategik itu hubungannya dengan nanti strategi dalam hal mungkin tempat, ruangan, kemudian pelayanan, jumlah dari SDM-nya sendiri, struktur SDM-nya dan seterusnya ya. Ya, keputusan-keputusan seperti itu merupakan keputusan-keputusan strategik yang harus dibuat oleh pimpinan perusahaan. Yang kedua, administratif. Ada kegiatan administratif yang dilaksanakan oleh staf perusahaan. Apa saja di manajemen retail ini kegiatan administratifnya? Semua hal dalam organisasi, dalam perusahaan itu harus tercatat, teradministrasikan. Ya. Teradministrasikan itu tercatat. Ada formulir-formulir, ya misalkan formulir absen saja ya, absen kehadiran ya seperti kalian, absen kehadiran mahasiswa, absen kehadiran karyawan. Ya kan artinya kita hadir itu dihargai dan dibuktikan dengan absen. Nah,
sekarang mungkin yang seperti itu bisa tergantikan dengan fingerprint atau dengan face recognition begitu ya. Ketika kita masuk, wajah kita terdeteksi oleh kamera, langsung sudah informasinya masuk ke dalam absen. Nah, dan seterusnya ya, termasuk yang paling banyak itu ya transaksi gitu ya. Transaksi itu bukan hanya sekedar jual beli saja, bukan hanya jual beli, tapi termasuk gaji karyawan ya, itu ada transaksinya. Kemudian ini administratif itu kebutuhannya nanti kita akan ketahui kebutuhannya apa saja, tentu saja banyak. Kemudian manajemen barang dagangan, merchandise management oleh bagian pembelian. Nah, paling tidak sih di bisnis retail ada bagian pembelian yang mengurusi masalah barang dagangan. Jadi memang barang yang akan dijual itu eh, diurusi oleh siapa? Ya bagian pembelian ini. Mungkin kadang ada yang merchandise management atau ada yang menyebut dengan purchasing management dan seterusnya. Ya, kemudian yang keempat manajemen toko atau store management. Ya, jadi store management tentu saja atau manajemen toko itu mengelola layout toko, mengelola supaya toko nggak ruwet. Ya, kadang kalau yang tradisional, toko-toko tradisional karena kecenderungannya tempatnya sempit, maka kemudian menjadi lebih susah diatur begitu ya, menjadi ruwet. Ya ini makanya manajemen toko itu penting begitu. Nah inilah mengapa MSDM itu memegang peranan penting karena hubungannya dengan struktur organisasi dan tugas-tugas dalam struktur organisasi adalah memang hal-hal yang berkaitan dengan operasional dan strategi di perusahaan. Ya, selanjutnya dalam mengembangkan struktur organisasi, retailer harus membuat trade-off, ya, trade-off antara pengambilan keputusan yang terpusat atau sentralisasi dengan manfaat dari desentralisasi. Wah ini harusnya sih bukan hal yang baru ya. Kalian pastinya sudah mengenal tentang hal-hal yang terpusat atau sentralisasi dan desentralisasi. Ya, jadi keputusan terpusat yang sentral itu tadi strategi ya, strategi artinya yang membuat keputusan adalah pimpinan tertinggi, ya keputusan strategik. Tetapi di bawah ada manajer barangkali, ada supervisor. Nah, para manajer, para supervisor itu diberi wewenang juga untuk mengambil keputusan. Tapi pengambilan keputusan bagi mereka itu ya pengambilan keputusan yang sifatnya teknis gitu ya, masih sifatnya teknis. Itulah desentralisasi. Selain mengembangkan struktur organisasi, berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau performance karyawan. Antara lain, nah ini, performanya apa aja? Pemberian motivasi, supervisi, kebijakan, prosedur, program kompensasi, dan budaya organisasi. No. Kenapa begitu ya? Jadi, manajemen sumber daya manusia, bosnya siapa sih? Kalau suatu organisasi ada direktur begitu, kemudian di bawahnya ada bagian HRD. Nah, bagian HRD lah yang mempunyai tugas seperti ini ya. Pemberian motivasi, sebenarnya pemberian motivasi itu oleh siapa saja, setiap pimpinan pasti harus bisa memberi motivasi kepada bawahannya, kepada karyawannya.
motivasinya seperti apa ya supaya membuat mereka itu lebih bergairah dalam bekerja, lebih memahami tentang kerja, kemudian menghargai gitu ya. Ketika kita bekerja dihargai oleh pimpinan, kita sendiri merasa ya karyawan itu akan merasa, wah, karyawan merasa pimpinan kita itu memperhatikan kita. Ya hanya sekedar dipuji, "Oh, bagus ini, teruskan ya, lanjutkan ya." Seperti itu aja udah membuat mereka termotivasi, apalagi kemudian pemberian motivasinya dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi misalkan kehadiran tuh ya, kehadiran, karena rajin, yang rajin nanti akan dapat bonus, yang selalu tepat waktu akan dapat bonus dan seterusnya, yang seperti itu akan memberikan motivasi. Selain itu tenaga penjualan barangkali juga akan termotivasi dengan ketika kita menjual akan tercatat, terrekog, eee, terekognisi, tercatat pokoknya, terekod gitu ya aktivitas kita. Nah nanti di akhir bulan berapa besar hasil penjualan kita mendapat prosentase tertentu dan itu memberikan motivasi tentu saja ya. Kemudian urusan supervisi, ya, manajemen sumber daya ini mempunyai aktivitas supervisi. Supervisi itu artinya suatu kegiatan mengawasi, kemudian juga mengkoordinasi gitu ya, supervisi, mensupervisi, supervise. Itu kepada siapa? Nah, kalau atasan adalah merupakan direktur begitu ya, ya pastinya dia mempunyai kewajiban supervisi kepada bawahan-bawahan langsung para manajemen, para manajer begitulah. Ya, jadi di tingkat manajemen yang seperti ini. Tetapi di tingkat manajemen tadi, para manajer dia akan mensupervisi supervisor. Ada jabatan ya sebagai supervisi gitu, ya, supervisor, supervisor. Ya, oke. Jadi mengawasi, mengkoordinasi. Nah, itu juga tidak lepas dari kegiatan memotivasi. Ada juga seperti itu ya. Yang ketiga dalam manajemen sumber daya manusia ini aktivitasnya adalah dalam hal kebijakan. Apa sih kebijakan ini? Kebijakan itu garis-garis besar yang harus dilaksanakan begitu ya, yang bisa bersifat manajerial, bisa bersifat teknis atau taktis gitu ya. Ya ini kebijakan gitu ya, misalkan dalam masa masa pandemi seperti ini, ya kebijakan manajemen apa? Nah biasanya kebijakan itu dilakukan oleh pimpinan gitu ya. Oke, kita sudah punya aturan, sudah punya pedoman, sudah punya SOP, tapi butuh kebijaksanaan atau kebijakan supaya eh, manajemen ini tidak kaku, supaya lebih fleksibel, supaya lebih luas, tetapi tidak mengganggu atau melanggar aturan bakunya. Nah, ini butuh kebijakan. Ya, tadi mau saya contohkan di masa pandemi seperti ini, itu ya, eh, karena semua harus menggunakan masker, maka kemudian ditulis di depan itu untuk memudahkan atau untuk mendukung eh, supaya mereka tertib menggunakan masker, kemudian dibuat ada rambu-rambunya, misalkan yang dilayani adalah yang menggunakan masker. Ya, tadinya kan peraturan seperti itu tidak ada begitu ya, tapi karena seperti ini ya udah, artinya ini untuk mengseleksi juga membuat supaya orang-orang itu sadar tentang penggunaan masker. Dan lain-lain tentu saja kebijakan ini banyak sekali berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, kemudian prosedur, prosedur memang di bawah kebijakan, artinya ada aturan-aturan, ada prosedur.
Prosedur itu adalah merupakan standar operasi suatu kegiatan. Misalkan begini, ketika kita, ya itu tadi ya, ada konsumen datang gitu ya, eee, prosedur dari mereka apa? Kalau konsumen kan bebas mau datang dengan cara apapun boleh begitu ya. Ya, tetapi mereka selalu kadang ada yang memberi hormat dengan tangan ditaruh di dada gitu ya. Atau ada yang memberikan greeting, ya itu salah satu prosedur. Setiap ada konsumen masuk, siapapun mereka kita harus memberikan greeting. Selamat datang di Naishu, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, ini kadang mereka sama. Ya, kemudian juga prosedur dalam hal belanja, dalam hal menginput data dan seterusnya itu butuh suatu panduan prosedur. Ya, kemudian yang kelima program kompensasi. Nah, manajemen sumber daya manusia juga mempunyai aktivitas dalam hal program kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi secara harfiah diterjemahkan sebagai balas jasa, gitu ya. Nah, artinya program balas jasa. Balas jasa apa? Ya dari perusahaan kepada pegawainya, kepada karyawannya. Balas jasanya apa? Gitu ya. Kenapa ini kompensasi atau compensation? Karena mereka sudah memberikan jasa, karyawan itu ya, pegawai itu sudah memberikan jasa dengan bekerja, menggunakan waktu sepenuhnya setiap hari di perusahaan itu. Nah, berupa apa kompensasinya gitu ya. Yang pertama bisa ada gaji pokok, ada tunjangan, tunjangan kehadiran, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan sebagainya ya. Bahkan cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti naik haji dan seterusnya itu merupakan bagian dari kompensasi gitu ya. Sesuatu yang tidak kita terima dalam bentuk natura atau dalam bentuk uang, libur, waktu istirahat, jam istirahat itu sudah merupakan kompensasi juga. Makanya ini harus diperhatikan. Yang keenam budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini harus diciptakan. Budaya organisasi ini harus diciptakan supaya budaya organisasinya budaya organisasi yang maju, yang tertib, yang tanggap, yang selalu siap, seperti itu ya. SDM yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu mesti harus dibudayakan. Tidak ada istilah santai, tidak ada istilah leha-leha, ya begitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Matahari begitu ya, atau di supermarket yang lain yang besar-besar begitu, para pramuniaga nggak ada yang kemudian ada tempat duduknya, gitu ya, nggak ada tempat duduknya. Bahkan kasir juga mereka harus sambil berdiri biar sama begitu ya. Itu kan juga merupakan bagian dari budaya organisasi, termasuk penggunaan seragam, ya, ketertiban, tadi masalah greeting, disiplin, ini hubungannya dengan budaya organisasi. Ya, itu beberapa hal eh, yang dilakukan dalam organisasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tujuan manajemen sumber daya manusia. Apa sih tujuan? Di sini ada pakai bahasa Inggris. Is align the capabilities and behavior of employee with the short term and long term goal. Ya. Jadi di sini adalah berhubungan dengan penyatuan begitu ya, kemampuan, capabilities
dengan perilaku dari karyawan untuk jangka pendek maupun yang berhubungan dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, artinya menyatukan, menggabungkan kemampuan dan perilaku karyawan gitu ya. Behavior, ya perilaku, capabilities itu adalah kemampuan of employee dari karyawan ya dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu menyatukan gitu ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah kinerja MSDM diukur dengan menggunakan produktivitas karyawan. Ya, ini adalah merupakan perbandingan antara penjual retail atau keuntungan dengan biaya karyawan. Artinya yang diperoleh keuntungan dari usaha retail ini dibandingkan dengan biaya karyawan itu berapa besarnya. Itu akan mewujudkan tentang kinerja manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi tingkat penjualan dibagi dengan biaya karyawan. Harusnya bagaimana? Ya, yang sehat kinerja SDM itu ya harus surplus gitu. Artinya penghasilan keuntungan lebih besar daripada biaya karyawan. Ya, itu mutlak begitu ya. Artinya kalau sudah sama seimbang, nah itu baru berat. Apalagi lebih berat lagi kalau lebih besar biaya karyawan daripada penjualan retail atau keuntungannya. Ya artinya mungkin nggak lama lagi harus ditutup usahanya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah produktivitas karyawan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan penjualan total atau menurunkan biaya tenaga kerja. Kadang ini kalau sudah terjadi seperti yang dua hal tadi ya kan, yang pertama harus surplus. Ya, kinerja SDM itu harus surplus, artinya penjualan harus lebih besar dari biaya karyawan. Tetapi ketika penjualan dan biaya karyawan sama, seimbang, itu sudah lampu merah. Apalagi kalau penjualan lebih kecil dari biaya karyawan. Nah ini yang terjadi adalah yang ketiga ini. Ya, produktivitas karyawannya harus ditingkatkan. Kalau tidak, nah menurunkan biaya tenaga kerja dengan apa? Ya mengurangi tenaga kerjanya, mem-PHK, merumahkan gitu, dan seterusnya. Ya jangan sampai seperti itu, makanya produktivitas karyawan ini menjadi suatu hal yang penting dan sangat penting untuk diperhatikan. Hubungan tujuan organisasi dengan manajemen SDM. Nah ini, tujuan organisasi ini bagaimana dengan SDM? Ya, hubungannya bagaimana tujuan organisasi dengan manajemen SDM? Jadi kan organisasi pasti ya mempunyai beberapa tujuan. Ya, ini kita lihat dia muter. Yang atas ini adalah financial performance problem. Ya. Financial performance problems ini adalah bisa low profit, high cost. Nah ini problem kinerja finansial. Kinerja finansial ini kadang bisa menjadikan apa ya namanya ya, bisa menjadikan suatu hal yang bermasalah gitu ya, ketika terjadi low profit atau high cost. Ya. Ini kinerja keuangan. Ya, nanti
yang akan menjadi yang akan menjadi hal yang pertama akan dilihat itu adalah, ya ini SDM-nya bagaimana? SDM banyak supaya profitnya itu karena sedang low profit itu ya cost-nya jangan terlalu tinggi, dikurangi cost-nya gitu ya. Ya mengurangi cost ya mengurangi karyawan, begitu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian ini Khalilah raise hand mau bertanya apa Khalilah? Boleh saja. Kalau tidak saya lanjutkan dulu ya. Ini yang pertama financial performance problem ya, problem kinerja keuangan. Kemudian yang kedua retailers respond. Retailer response. Ya, apa sih ini respon dalam hal yang dilakukan oleh para retailer ya. Layoff, kemudian freeze on hiring and promotion, mengurangi training, penurunan gaji, lebih banyak menggunakan karyawan paruh waktu atau outsourcing. Nah, ini semuanya senada begitu ya. Layoff ini juga istilahnya sama mengurangi hal-hal yang sifatnya yang akan dijual begitu ya. Waduh, ini sebentar ya. Ada telepon dulu. Bentar. Mohon maaf Pak, itu suaranya ke-mute Pak. Iya, oke. Ya ini saya ngajar dulu saja. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya Mas, termute tadi memang biar apa sih, nggak masuk itu sedang ada Pak Rektor nelpon. Oke, jadi ini respon dari retailer akibat dari financial performance problem ya, problem tentang kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangannya sudah seperti ini, profitnya kecil, biayanya besar, nah yang terjadi seperti ini. Layoff itu mengurangi yang dijual tentu saja ya, mengurangi gitu ya. Kemudian juga freeze on hiring and promotion. Jadi ini dibekukan dulu, ya, freeze dibekukan dulu dalam hal hiring itu mencari atau memanggil atau untuk mendapatkan ya bisa karyawan, bisa juga sama sepertinya dengan promosi juga begitu ya. Freeze on hiring itu dibekukan dulu lah, kita nggak ada kegiatan untuk penerimaan karyawan baru, tidak ada promosi dulu, yang penting jalan saja. Training-training juga sedang dikurangi, bahkan ada penurunan gaji. Aduh ini sedang high cost, untuk menurunkan cost karena profitnya kecil kita terpaksa
sementara begitu ya, tunjangan kehadiran kita tiadakan dulu. Uang lembur juga tidak ada dulu. Ya ini tentu saja pasti akan membuat masalah baru gitu ya. Ya, kemudian lebih banyak menggunakan karyawan paruh waktu atau outsourcing. Ya. Nah, selanjutnya di sini employee respon. Jadi kalau karyawan responnya bagaimana dengan adanya financial performance problem ini ya. Artinya karyawan sendiri akan terjadi penurunan motivasi karyawan. Ya, karyawan menurun motivasinya, kemudian layanan konsumen juga akan terpengaruh menjadi kurang bagus, menjadi jelek, kepuasan kerja yang rendah, dan turnover tinggi. Nah ini perhatikan ini, turnover tinggi. Turnover itu apa? Tingkat perputaran gitu ya, perputaran. Artinya perputaran itu perputaran dari karyawan itu sendiri, keluar masuk begitu ya. Ini baru selesai training, baru masuk 2 minggu, belum sempat gajian, keluar, mengundurkan diri. Atau karena ya udah merasa ya, eh, perusahaan kita ini sudah semakin menurun gitu ya, terdampak pandemi barangkali seperti itu ya, motivasinya turun, kemudian ketika gajinya tadi kan turun ya, gajinya itu ada tunjangan yang tidak dilakukan, layanan kepada konsumennya juga akan turun. Nah, ketika seperti itu kepuasan kerja mereka juga akan rendah. Nah, inilah hubungan tujuan organisasi dengan manajemen SDM ketika gitu ya, kinerja keuangan turun, bermasalah. Nah, ini respon perusahaan, kemudian ini respon dari karyawannya. Lanjut, desain struktur organisasi sekarang. Dalam organisasi kan kita tadi udah sampaikan ada struktur. Ya, dalam organisasi ada struktur. Nah, struktur yang dimaksud di sini isinya nanti akan menentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya. Dan tugas tersebut dibagi ke dalam 4 kategori besar kalau kita bagi ya. Yang pertama manajemen strategik atau strategic management, kemudian manajemen administratif, operasional, manajemen perdagangan atau merchandise management, dan manajemen toko atau store management. Ini yang pertama kita bahas tadi ya. Manajemen strategik ini memang yang dilakukan oleh pimpinan, artinya yang menentukan strategi berjalannya usaha, berjalannya kegiatan, berjalannya usaha, toko, dan seterusnya itu ya keputusan dari manajemen strategik. Misalkan apa gitu ya kalau ditanya, apa sih manajemen strategik? Ya ini, bahkan sampai termasuk nanti bisa itu instruksi dari pimpinan ke operasional ya, manajemen strategik. Misalkan toko kita sekarang arahnya kita ganti saja untuk segmen menengah ke bawah. Tadinya barangkali segmen yang dilayani adalah menengah ke atas atau melayani orang-orang kaya, makanya yang dijual barang-barang lux dengan harga yang mahal. Tapi kemudian merombak strateginya. Sekarang kita ganti, bukan segmen itu yang sepertinya tidak tepat. Ya, menurut kajian tidak tepat, turunkan segmen ke menengah ke bawah. Nah, langsung dirubah itu sama administratif, operasional, manajemen merchandising, dan manajemen toko. Mereka mengikuti strategi yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya. Yaitu ya. Di manajemen administratif itu operasional, tingkat operasional artinya memang eh, kegiatan-kegiatan, semua kegiatan itu harus terdata, terdokumentasi. Gitu. Dia juga akan bicara tentang SOP. Apa sih SOP? Standar Operating Procedure. Ini isinya adalah prosedur-prosedur yang digunakan gitu ya
tadi menyalakan AC, mematikan AC, kemudian menyapu, ngepel, ya hal-hal sederhana juga harus ada SOP-nya. Apalagi kebanyakan sekarang retail-retail itu sudah di dalamnya ada untuk aktivitas masak, ya masak dari ada untuk apa ya seperti yummy gitu tuh kan itu harus ada SOP-nya. Kemudian manajemen perdagangan, merchandise management, ya, kemudian manajemen toko. Kita lihat beberapa struktur yang ada. Nah, sebelum ke struktur bentuk tugas dalam perusahaan retail. Ya, bentuk tugas dalam perusahaan retail itu apa saja ya? Ya, ini sih seperti tadi kita uraikan sebenarnya di sini ya. Nih, strategic management seperti ini ya. Develop of retail strategy, identifying the target market, determine the retail format, design organization structure, dan select location. Jadi ini strategi dari manajemen, itu strategi manajemen atau kebijaksanaan strategik tadi ya. Develop a retail strategy, ya itu membuat strategi tadi merubah segmennya itu adalah retail strategy. Kemudian mengidentifikasi target market tadi ya, kita lihat target marketnya siapa sih? Tadinya segmennya segmen atas, sekarang diganti ke segmen bawah karena setelah diidentifikasi target marketnya ternyata tidak tepat. Kemudian determine the retail format. Nah, ini jadi mendeterminasi atau mendefinisikan boleh saja atau menentukan format retailnya apa gitu ya. Konsep-konsep retail. Jadi memang Anda tahu nice shoe ya. Saya tadi sudah menyebutkan nice shoe. Di Perumnas ada, di Sumber ada, di mana Tuparef ada itu nice shoe. Dia retail dalam bidang barang-barang impor dari Cina. Gitu. Nah, format retailnya seperti itu. Beda dengan format retail Alfamart, Indomart gitu ya. Design organization structure gitu. Ya, ini juga jelas struktur organisasinya seperti apa dan select location artinya memang pemilihan lokasi itu adalah keputusan strategis. Yang kedua merchandise management. Ini apa saja sih? By merchandise, locate vendor, evaluate vendor, negotiative with vendor, please order. Nah ini dalam hal pembelian barang gitu ya. Ada bagian merchandise, pembelian barang. Mengetahui lokasi vendor, vendor itu sesuatu yang kita hubungi untuk bisnis kita, misalkan pabriknya kita hubungi, lokasinya di mana, kemudian dievaluasi vendor-vendor yang memasukkan barang ke kita. Kemudian juga perlu juga negosiasi dengan vendor dan penempatan order. Oke, kemudian kontrol merchandise inventory. Jadi dia yang akan mengontrol persediaannya, persediaan barang dagangan gitu ya. Kemudian develop merchandise budget plan, jadi menentukan, membuat rencana keuangan, budget penjualan atau budget pembelian, allocate merchandise to store, ya dan sebagainya ya. Anda baca di sini. Review open to buy and stock position, price merchandise, set initial price dan adjust price. Nah, ini hal-hal yang penting yang mesti harus diperhatikan begitu ya. Jadi di bagian merchandise dia bisa mengontrol, bisa mengembangkan, bisa mengalokasikan, ya. Kemudian juga mereview open to buy.
and stock position. Jadi kita kapan harus membeli, kapan untuk menahan, karena melihat dari posisi stok yang ada. Ya, kemudian tentang masalah harga ini, masalah harga, kemudian ini set initial price itu adalah yang menentukan harga dasarnya itu dari merchandise management. Kemudian juga adjust price atau mengadjust, menyesuaikan harga. Ya, tentu saja dia yang mempunyai keputusan seperti itu. Di store management kita lihat ada recruit, hire, train, store personnel. Jadi merekrut itu untuk mendapatkan karyawan atau juga meng-hire itu juga kalau merekrut kan masih kita akan merekrut karyawan. Masih rencana seperti itu sedang dipublikasikan, itu rekrutmen. Kalau hire itu sudah merupakan tindakan mengambil. Nah, setelah itu men-training store personal, artinya ya tenaga kerja di bagian toko. Ya, kemudian plan work schedule, membuat rencana, evaluate performance of store personal, mengevaluasi kinerja dari personal toko, maintenance store facilities, ya, memerawat fasilitas toko, ya, locate and display merchandise gitu ya. Jadi bagaimana lokasi dan display barang dagangannya, sell merchandise to customer, dia juga bagian penjualan. Kemudian repair and after merchandise, ini sales service, after service gitu ya. Setelah ini barangkali ada service, misalkan kalau Anda beli di Naisu, kita harus coba dulu kalau barang itu merupakan barang elektronik begitu ya, atau di tempat lain. Itu adalah service juga ya. Provide service such as gift, wrapping and delivery. Ya. Jadi ini menyediakan layanan untuk masalah gift atau pengiriman, ya, pemberian hadiah, handle customer complaint, menangani masalah komplain karyawan, ya, kemudian take physical inventory, ya, mengambil secara fisik persediaan. Jadi artinya store management itu persediaannya mungkin di gudang lain, dia yang ngurusin. Prevent inventory shrinkage. Ya, artinya di sini adalah dia juga akan melaporkan begitu ya tentang kecukupan persediaan toko. Nah, sepertinya di sini administratif manajemen ini banyak pekerjaannya ya. Ada promote the firm, its merchandise and service, ya, mempromosikan perusahaan, ya, tentang apa itu yang dijual dan service yang dilakukan. Kemudian plan communication program, develop communication budget, select media, ya, artinya kan ini juga promosi juga dilakukan oleh mereka, media untuk promosinya juga dipilih oleh mereka. Kemudian membuat rencana spesial dari promosi yang dilakukan. Kemudian spesial display-nya didesain, manage public relation, mengelola PR public relation. Kemudian juga mengelola human resource, mengembangkan kebijaksanaan untuk managing store, recruit juga, recruit, hire, trainer, ya, plan career, ya, ini karir, penetapan atau penentuan career path-nya,
Career path itu merupakan tingkatan-tingkatan karirnya ya dari seorang karyawan. Pertama masuk jadi apa? Atau terendah office boy. Ya, jadi kan tapi tidak mungkin kalau Anda di rumah sakit masuknya dari office boy karena lama-lama kerja, "Pak, saya kan ini sekarang office boy. Saya rencananya nanti mau jadi lama-lama kan saya bisa jadi dokter kan ya Pak ya?" Ya itu sudah salah jalur. Nah itu career path-nya. Jadi kalau, office boy ada office boy nanti jadi satpam, satpam jadi HRD. Nah ya seperti itu hebat sekali dan itu terjadi. Ada teman saya yang seperti itu. Dia berawal dari office boy, kemudian jadi satpam dan sekarang jadi HRD dan, sebentar lagi akan jadi kepala HRD. Luar biasa seperti itu ya. Keep employee record. Nah ini menjaga apa ya, arsip-arsip karyawan, mengelola arsip karyawan. Juga, distribute merchandise, lokasi dari gudangnya, menerima barang gitu ya, mark and label merchandise, jadi memberikan label dari setiap barangnya, store merchandise, ship merchandise, return merchandise to vendor, jadi pengembalian itu juga dilakukan oleh bagian administratif. Ya, establish financial control provide timely. Jadi ini artinya adalah bagaimana supaya membuat keuangan itu selalu tepat waktu gitu ya. Informasi-informasi dan kontrol keuangan, information and financial performance, forecast sales, ini perencanaan atau peramalan penjualan, cash flow, profit. Nah, artinya bagian keuangan juga masuk dalam administratif manajemen. Ya, banyak ternyata ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam desain organisasi ini. Perhatikan tentang spesialisasi. Ya, seorang karyawan hanya mengerjakan satu atau dua macam tugas saja. Jangan generalisasi. Ya, artinya spesialis. Tapi kecenderungan sekarang spesialisasi ini dikurangi gitu ya, malah setiap karyawan harus bisa semua. Nah itu udah karena perkembangan zaman ya. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab harus jelas. Kemudian hubungan kerjasama, dia mempunyai hubungan kerjasama dengan siapa. Yang keempat, kesesuaian antara struktur organisasi dengan strategi retail gitu ya. Ini mesti harus jelas juga. Kesesuaian struktur organisasi dengan strategi retail. Ya, kita lihat beberapa bentuk organisasi perusahaan retail. Yang pertama bahkan organisasi fungsional pada struktur dengan bahkan organisasi yang kira-kira seperti ini. Ada vice president, kemudian ada sales promotion manager, merchandise manager, personal manager, store operator, operation manager, dan controller. Ya, ini fungsional, organisasi fungsional. Dasarnya ada sales promotion manager. Jadi dasarnya adalah tentang kegiatan fungsi-fungsinya, ini adalah organisasi fungsional. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahkan organisasi berdasarkan produk. Di sini ada store manager yang paling atas, kemudian men outwear manager, ladies outwear manager, kemudian lingerie manager dan appliance manager. Nah, artinya mungkin kalau Anda lihat di Rabani mungkin ya di Robani bisa jadi mereka menerapkan seperti ini ya. Ini pakaian-pakaian laki-laki, kemudian pakaian-pakaian perempuan itu ada manajernya masing-masing.
Ya, kemudian yang ketiga bagian organisasi berdasarkan atau bagan organisasi berdasarkan geografis. Nah, kalau lokasi perusahaan itu banyak berbeda-beda bisa store manager location A, location B, location C, location D. Artinya ada pimpinan perusahaan yang memiliki banyak toko begitu ya. Nah, ini ada manajer di toko A, toko B, toko C. Itu berdasarkan geografis lokasinya yang berbeda-beda. Kemudian kalau menurut kombinasi, nah kombinasinya antara fungsional di atas, ini fungsional, kemudian di bawah ini manajer lokasi berdasarkan lokasi. Ya, sales promotion manager untuk lokasi A dan lokasi B. Merchandise manager untuk lokasi A, lokasi B, dan seterusnya, begitu ya. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi untuk small independent. Nah, misalkan butik wanita, ada owner manager, ada merchandising personal, kemudian ada operation personal. Ini sederhana begitu ya, untuk sekedar butik wanita saja nggak perlu nggak perlu tinggi-tinggi struktur organisasinya, kecuali memang organisasinya udah besar. Kemudian juga untuk toko furniture, ada owner, ya ada bedroom furniture personal, living room furniture personal. Nah, kenapa personel bukan manajer? Karena ini owner ya, langsung ke toko ya. Ada orang yang bertanggung jawab di furniture untuk bedroom. Ada yang bertanggung jawab di furniture living room, dining room. Kemudian ada yang bertanggung jawab terhadap rental. Nah, kadang furniture itu di rental juga. Ya, oke. Nah, proses yang terakhir tadi yang manajemen, yang terakhir itu manajemen SDM itu membicarakan apa? Ada rekrutmen, kita sudah paham rekrutmen itu bagaimana menyediakan calon, baru menyediakan calon. Jadi kita umumkan dulu, kita umumkan kita butuh karyawan A, B, C. Kemudian setelah ini kan muncul lamaran-lamaran gitu ya. Nah, kemudian selection, diseleksi para pelamar tadi, dari 100 diambil 10. Ya. Nah, dari 10 itu kemudian dilakukan training. Training, on the job training, off the job training, tergantung ya. Kemudian dilakukan kompensasi, dikasih tahu, kamu kerja di sini, mungkin pada saat seleksi itu juga sudah dikasih tahu, kamu nanti gaji pokoknya sekian. Kadang kalau karyawan baru, senang dikasih tahu gaji pokoknya sekian, nanti dapat tunjangan ini, tunjangan itu, BPJS dan seterusnya. Itu awal seneng gitu ya, mungkin yang akan ditunggu-tunggu kita. Kadang, tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, compensation ini akan ada tawar-menawar, masa segitu sih Pak, nggak bisa tambah satu aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana supervisi yang dilakukan. Inilah proses dalam manajemen sumber daya manusia ya. Kemudian kecenderungan dalam SDM, terakhir ya, mengelola perbedaan. Nah, artinya SDM itu kadang terjadi ada perbedaan di dalam aktivitas kegiatan mereka begitu ya. Perbedaan-perbedaan konflik, nah manajemen konflik itu penting. Nah, seorang manajer SDM memahami bagaimana mengelola perbedaan dengan manajemen konflik. Kemudian masalah kebijakan hukum dalam manajemen sumber daya manusia, ini tentang kesempatan yang sama bagi setiap karyawan. Artinya kalau dibeda-bedakan, nanti karyawan itu pasti akan protes. Kemudian juga gaji dan kompensasi, ya kadang ada yang tidak bisa transparan zaman sekarang, apalagi
gaji itu bisa beda-beda. Hubungan ketenagakerjaan, artinya ya baik tidak pertemanan, hubungan antar teman begitu ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, oke. Keselamatan dan kesehatan kerja ada jaminannya tidak? Begitu BPJS tadi ya. Kemudian pelecehan seksual, nah ini yang rawan begitu ya kalau ada pekerja wanita, pekerja pria begitu dicampur itu kadang sering bisa terjadi, akan terjadi seperti ini. Kemudian privasi karyawan. Karyawan punya privasi yang harus dijamin juga begitu ya, harus dijamin. Ya, kemudian penggunaan teknologi. Nah, zaman sekarang penggunaan teknologi ya dalam teknologi 4.0 ini sekarang kita ya semua serba canggih. Kita masuk kerja absen begitu nggak usah pakai fingerprint. Kita lewat saja sudah langsung tercatat eh, ada face recognize, ada body recognize, ya, barangkali kita lewat saja langsung tahu, oh Pak Dadi udah datang. Atau langsung ketika kita masuk terdeteksi oleh kamera, ada ucapan selamat datang Pak Sudadi. Ya seperti itu ya. Kemudian nggak usah absen berarti ya. Saat itu juga sudah terdeteksi tentang suhu tubuh. Suhu tubuh Anda 36,5 sehat. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jadi artinya itu sudah secara otomatis. Kemudian dalam gaji juga kita tidak terima secara tunai, udah nggak ada, nggak musim lagi itu ya. Gajian tunai. Gajian sudah masuk dalam rekening masing-masing. Tidak ada gaji yang terlambat dan seterusnya. Oke, saya rasa begitu. Nanti kalau perlu diskusi kita lanjutkan di grup begitu ya. Atau di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ada 18 dari 28. Kenapa ya? Ini mesti dianalisis ini dari 28. Kemarin 28 bisa hadir semua, tapi ketika kuliah ada 18. Ya oke, saya rasa hari ini sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Kita ujian akhir semester itu masih di bulan Februari mulai tanggal 8. Jadi artinya minggu-minggu ini di minggu Januari, minggu pertama, sekarang ya, minggu ini sebenarnya masuk minggu kedua, itu di sekarang tanggal 7, nanti kita masuk tanggal 14, itu kan 11, 7, 12, 13, 14, pas gitu ya. Jadi tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28 itu pas. Nah, iya ada yang bertanya tentang magang ini ya. Saya tuh belum dapat satu konfirmasi juga yang akan menjadwalkan itu Pak Kaprodi, Pak Amroni masih sibuk dengan akreditasi rupanya. Jadi dia agak terganggu ketika saya tanya, ada coba nantilah. Ya ini sih saya mudah-mudahan ya nggak masalah. Nanti magang itu soalnya kita sedang nyusun juga kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya kalian tahu ya ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu kalian punya peluang 3 SKS di luar program studi dan kampusnya boleh nanti, tapi kita kan mesti harus buat programnya dulu, kerjasama dan sebagainya. Tapi magang salah satunya magang. Ya kita mungkin di semester 1, semester 2 dikuatkan dulu teorinya supaya magang nanti kita tidak kedodoran. Ya oke.
Saya rasa begitu. Terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya. Ada yang baru masuk, nggak tahu ini udah keluar masuk mungkin ya, Aji Santoso. Terima kasih semuanya ya. Nanti rekaman seperti biasa akan saya kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.